ya wajar itu terjadi demam karena sedang bereaksi untuk membentuk antibodi si penyakit tersebut. Ya, banyak kan? Banyak tokoh masyarakat atau orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu juga masih pengetahuannya yang kurang mengenai kesehatan. Karena sekarang kan ilmu pengetahuan itu kan sebetulnya berkembang ya, berkembang terus menerus. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti atau tidak mau mengikuti. Ya akhirnya tertinggal. Makanya negara kita masih negara berkembang aja, nggak maju-maju ya. Karena banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan itu, jadi di dalam promosi kesehatan itu ada pendidikan kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu membahas tentang regulasi, tentang pendidikan kesehatan, tentang kesehatan lingkungan, tentang kebijakan umum, tentang pengembangan organisasi, tentang pemberdayaan, dan tentang pencegahan penyakit. Jadi promosi kesehatan itu nanti ada strategi sebelum melakukan promosi kesehatan. Karena semuanya di dalamnya bisa. Ya. Ini pengertian. Ini pengertian juga bisa dibaca. Ini pengertian tadi udah ya. Nah, jadi promosi kesehatan itu harus memikirkan mengenai selain sehat fisik udah jelas ya. Sehat fisik berarti nggak demam, nggak cacat gitu ya. Kemudian tidak dirawat, nah itu berarti sehat fisik. Di dalam prokes juga harus membahas mengenai kesehatan mental. Ya. Kemudian sehat spiritual, agama menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian sehat sosial dan sehat ekonomi. Kenapa sehat mental dibahas di prokes? Kenapa sehat spiritual dibahas? Kenapa? Tadi dari pengertian sehat menurut undang-undang apa? Menurut Perpres RI? Sehat fisik, mental, sosial. Nah, kalau misalnya masyarakat kita ini sehat secara fisik, secara mental, otomatis akan sehat secara ekonomi karena dia menjadi produktif. Ini nyambung nih. Kalau nggak sehat secara sosial, dan secara sosial misalkan berantem sama tetangga, itu nggak sehat secara sosial ya. Terus ngelihat tetangga beli kulkas baru panas. Nah, ini berarti tidak sehat secara mental, ya kan? Terus berarti nggak sehat juga secara spiritual. Dia bersyukur, tapi ngelihat atau anak tetangga ranking 1, anaknya misalkan kita rankingnya 1, tapi jangan ngeliat ke bawah, ya. Sekali-kali ngeliat ke atas buat motivasi terjadi perubahan. Tapi bukan berarti lihat ke atas itu aduh stalling sirik gitu ya. Terus lagi tetangga beli sofa baru, aduh ini nah, karena di dalam prokes itu salah satu upaya pencegahannya itu adalah rekreasi. Salah satu pencegahannya itu adalah rekreasi karena memikirkan kesehatan mental tadi gitu. Sampai sini jelas? Jelas. Piknik ya. Jadi kalau emaknya marah-marah di rumah berarti kurang piknik kempang. Ya, karena ada perasaan bahagia. Nah, itu masuk ke dalam prokes di tatanan keluarga. Gitu. Ya. Atau nggak perlu rekreasi nih, nggak perlu piknik. Misalkan kalian yang tadinya di kamar, ya kan main HP, ya kan? Iya. Soalnya anak saya begitu, gitu kan? Di kamar aja main HP, tiba-tiba misalkan
kita pulang atau ibu kalian pulang atau misalkan dari pasar dari mana, kalian rumah udah rapi bersih, itu juga sudah membuat bahagia. Jadi nggak marah-marah gitu ya, dibantuin gitu. Tapi kan saya juga anaknya perlu rekreasi. Kalau mau bantuin beres-beres itu bukan rekreasi gitu, anggap aja olahraga, ya kan? Kan kita harus rajin berolahraga. Beres-beres juga itu masuk ke dalam olahraga, ya. Nah, ini ada 11 tingkatan kesehatan ya. Ya, sehat walafiat. Yang pasti kalian kesini pasti semuanya berarti sehat walafiat. Gak pada stres kan? Kesehatan mentalnya tidak terganggu kan? Ya, nanti makin kesini makin terganggu karena banyak tugas, ya kan? Banyak tugas presentasi lah, apalah ya begitu mahasiswa ya. Kemudian ada yang kurang memuaskan, artinya kayak misalkan ya kalau mau gejala flu itu kan gak nyaman ya, kayak sumeng-sumeng kayak gitu-gitu. Kemudian ada yang tidak nyaman, berarti sudah merasakan kondisi tubuh yang kurang enak atau tidak demam dan sebagainya. Kemudian ada ketidakmampuan minor, artinya sudah tidak bisa ke kampus lagi, karena misalkan sakitnya sudah tidak biasa gitu ya. Kemudian ada ketidakmampuan mayor. Kemudian ada disable, cacat, kemudian ada terbatas, ada yang ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi cuma bisa di tempat tidur. Kemudian ada yang isolasi, terakhir koma dan meninggal atau. Nah, klasifikasi bentangan sehat dan sakit itu tergantung dari bagaimana body movement kita. Ya, kita sering melakukan gerak tubuh tidak, olahraga tidak, selain dari tadi pola makan. Ya, sebetulnya kalau ngomong sih gampang, tapi ngelakuinnya susah, bener nggak? Iya. Olahraga, betul sih kita harus olahraga, ya. Tapi kok ya males gitu, mager gitu. Kalau libur pengennya ya udah tidur seharian. Karena ada beberapa orang yang cara menyehatkan mentalnya adalah dengan tidur seharian. Gitu. Padahal itu nggak bagus juga gitu ya, harus ada tadi body movement, pergerakan badan kita gitu ya. Kemudian mobility dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi tubuh ya. Nah, kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan pendidikan. Ya kan, bayi rentan karena sedang membentuk imun. Orang tua rentan karena imunnya sudah menurun. Ya, apalagi perempuan nih. Perempuan nih kalau udah menikah, melahirkan sekali, udah deh kelihatan lebih tua dari pasangannya. Ya enggak? Kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, karena organ yang paling pertama menua pada tubuh perempuan adalah organ reproduksi. Ya. Kemudian gender. Laki-laki dan perempuan, mana yang lebih sering sakit? Perempuan. Enggak, perempuan lebih kuat. Laki-laki yang lebih sering sakit. Kalau perempuan itu lebih memperhatikan. Contoh, kalian lagi menstruasi, pasti memperhatikan kebersihan kan? Iya. Itu, ya. Kemudian coba nggak usah jauh-jauh perilaku, nggak menutup kemungkinan juga sih perempuan lebih jorok dari laki-laki ya. Tetapi mayoritasnya perempuan itu lebih memperhatikan kebersihan badannya. Minimal mandi sehari. Kalau libur mandi sehari sekali. Kalau laki-laki itu kadang seminggu mandi berapa kali? Atau kalau kesiangan kuliah udah gak mandi langsung aja pakai baju, jangan lebih cuek gitu, lebih cuek. Kemudian kalau perempuan itu kalau sudah kecuali kalau sudah menikah, itu laki-laki lebih jarang terkena penyakit karena ada yang memperhatikan, ada yang gitu ya. Tapi menikah muda juga bukan dilarang. Persiapkan selain mental adalah ekonomi. Karena lingkaran
Terus kalau misalkan tingkat ekonomi keluarganya nggak bagus gitu ya, di bawah garis kemiskinan. Si orang tuanya punya anak perawan, dinikahin, baru umur 19-17 dinikahin, katanya untuk meringankan beban hidup, beban orang tua. Ya salah, kalau dinikahinnya sama sultan ya iya, ya kan? Pasti mengurangi beban hidup kalau dinikahinnya sama sultan, sama anak sultan. Lah ini dinikahin sama yang kondisinya sama-sama juga, malah jadi menambah beban hidup dengan ngurusin cucu. Benar nggak? Banyak kayak gitu. Karena di pernikahan tersebut tidak dipersiapkan. Ya, bukan hanya mental. Kalian sekolah sarjana, berarti nanti saya S1. Tujuannya habis wisuda langsung nikah. Ada yang begitu. Sekarang, ntar pas udah baru jalan. Gak usah jauh-jauh, udah wisuda. Lagi sidang udah hamil. Karena udah nikah. Kalau kuliah nikah boleh ya. Kalau SMA kan nggak boleh. Tapi kalau kuliah mah nikah itu boleh. Kuliah lagi hamil juga nggak apa-apa. Asal ada suaminya. Adalah ikatan pernikahan yang sah. Jangan hamil di luar nikah. Itu nanti jadi lingkaran setan. Ya, karena apalagi itu berarti belum siap secara mental. Gitu, ya. Akhirnya jadi beban, nanti lagi jadi beban orang tuanya, lagi nambah malah cucunya. Ya kan? Iya. Jadi nggak pada disekolahin. Anak-anaknya kenapa? Terus kadang bukannya nggak disekolahin, tapi anaknya nggak mau sekolah. Nah, anak kan tergantung dari lingkungan, dari orang tua. Bagaimana di dalam rumah itu? Nah ini, kalian S1, pastikan cara mendidik anak kalian nanti harus berbeda dengan cara mendidik yang lulusan SMA atau cara mendidik orang tua kalian. Gitu, karena kalian lebih berpendidikan. Jadi sekolah tinggi bagi perempuan, kan kadang ngapain sekolah tinggi-tinggi, perempuan mah balik lagi sumur, dapur, kasur, kan? Ya memang balik lagi, tetapi kita mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Gak bisa disamakan dengan zaman orang tua. Gitu. Jadi si orang tua lah yang harus melihat nih perkembangan teknologi sekarang itu gimana supaya terjadi komunikasi yang baik di dalam keluarga. Kalau komunikasi baik di dalam keluarga, maka proses tatanan keluarganya itu berjalan atau baik. Gitu. Ya, tapi susah ya ini. Udah miskin, bodoh, penyakit. Niatnya menikahkan anaknya itu meringankan beban, malah nambah beban. Cucunya 5 nambah nggak KB. Padahal kan gratis gitu ya. Malah kalau hamil ada yang misalkan karena anaknya udah 10, dia ngelahirin sendiri. Ada tetangga saya. Mana ya Bu? Jadi karena saking istrinya sering melahirkan, ya udah melahirnya dibantu sama suaminya. Terus kalau hamil tuh ngumpet karena takut ketahuan sama petugas kader, ya sama kader, sama petugas kesehatan. Ya gitu. Masih ada, ya di sekitar kita meskipun, woi ini namanya kota Tangerang Selatan, ya kan kota, tapi masih ada perilaku masyarakat yang masih sifatnya ortodoks gitu. Ortodoks itu gimana ya? Apa ya? Aduh, ada lagunya deh kalau zaman dulu sinetron Sidul Anak Betawi itu kan.